Pertarungan sengit selama lebih dari 1 jam di German Open 2025 ini bikin deg-degan. Apakah Rehan Naufal dan Gloria Emanuel mampu membalikkan keadaan dan menembus semifinal setelah kehilangan game pertama dengan dramatis? Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton. Kali ini kita bakal bahas laga sengit yang baru aja terjadi di perempat final German Open 2025. Ada duel seru dari ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emanuel Wijaya yang sukses mengamankan tiket ke semifinal setelah bertarung lebih dari 1 jam. Penasaran gimana jalannya pertandingan? Yuk, kita kupas tuntas. Pertandingan ini digelar di Westenergiesporthalle, Mulheim, Jerman, dan benar-benar menyajikan pertarungan yang luar biasa. Di perempat final ini, Rehan dan Gloria harus berhadapan dengan wakil Tiongkok, Ju Yejun dan Zhang Qi. Dari awal pertandingan, tensi sudah tinggi dan kita langsung disuguhkan permainan cepat serta strategi jitu dari kedua pasangan. Di game pertama, Rehan dan Gloria tampil agresif sejak awal. Kombinasi pukulan keras dan menyilang mereka benar-benar membuat Ju dan Zhang kelimpungan. Interval pertama menunjukkan keunggulan tipis untuk Rehan dan Gloria dengan skor 11-9. Tapi setelah jeda, situasinya berbalik. Ju dan Zhang mulai menemukan ritme permainan mereka, dan sukses menyamakan kedudukan di angka 15-15. Nggak cuma itu, mereka bahkan berhasil membalikkan keadaan menjadi 28-16. Meski Rehan dan Gloria sempat mengejar dan menyamakan kedudukan beberapa kali, akhirnya mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 26-28. Tertinggal 1 game nggak membuat pasangan Indonesia kehilangan semangat. Memasuki game kedua, pertandingan kembali berjalan sengit. Kali ini, Ju dan Zhang sempat unggul tipis saat interval pertama dengan skor 11-10. Namun, Rehan dan Gloria tampil lebih solid setelah jeda. Mereka bermain lebih efektif, memanfaatkan celah di pertahanan lawan, dan sukses merebut game kedua dengan skor 21-16. Ini berarti pertandingan harus berlanjut ke game penentuan. Di game ketiga, Rehan dan Gloria benar-benar tancap gas. Mereka langsung menekan dengan permainan cepat dan kombinasi serangan yang mematikan. Ju dan Zhang sempat mencoba bangkit, terutama di poin-poin akhir, tapi Rehan dan Gloria tetap mampu mengontrol jalannya pertandingan. Akhirnya, dengan skor 21-17, pasangan Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal. Kemenangan ini tentu jadi angin segar bagi tim Indonesia. Di German Open 2025, Rehan dan Gloria menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa, berhasil bangkit setelah kehilangan game pertama, dan menyelesaikan laga dengan kemenangan. Performa mereka di pertandingan ini juga membuktikan bahwa mereka siap bersaing dengan pasangan-pasangan terbaik dunia. Menariknya, kemenangan ini juga menambah catatan positif mereka di turnamen internasional. Dengan performa seperti ini, bukan nggak mungkin Rehan dan Gloria bisa melangkah lebih jauh, bahkan hingga podium juara. Bagi Rehan dan Gloria, kemenangan ini bukan hanya soal lolos ke semifinal, tapi juga pembuktian diri bahwa mereka layak diperhitungkan di kancah bulu tangkis dunia. Mereka telah melalui banyak tantangan dan kerja keras, dan hasilnya mulai terlihat. Semoga mereka bisa terus menjaga konsistensi, dan memberikan yang terbaik di pertandingan berikutnya. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda Indonesia yang bermimpi menembus kompetisi internasional. Dengan semangat juang yang tinggi dan latihan yang disiplin, bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak talenta berbakat yang siap bersinar di panggung dunia. Gimana menurut kalian, badminton lovers? Laga tadi benar-benar bikin deg-degan, kan? Jangan lupa dukung terus atlet-atlet Indonesia di German Open 2025 dan tentunya di turnamen-turnamen lainnya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Smash! Semua atlet Indonesia siap tempur di All England 2025. Mampukah Jonathan mempertahankan gelarnya? Bisakah Fajar Rian kembali berjaya? Atau justru Gregoria dan Putri KW yang menciptakan kejutan besar? Persaingan semakin ketat, siapa yang akan mencetak sejarah? Halo badminton lovers! Selamat datang di catatan badminton, tempatnya informasi dan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal bahas salah satu turnamen bulu tangkis tertua dan paling bergengsi di dunia, yaitu All England 2025. Siapkan diri kalian karena kita akan kupas tuntas persiapan, harapan, dan peluang para atlet Indonesia di turnamen ini. Siap-siap,
Karena All England 2025 bisa jadi ajang penuh kejutan. Akankah Jonathan Christie mempertahankan gelarnya? Mampukah Fajar Krian kembali mendominasi? Dan apakah Gregoria atau Putri KW mampu menciptakan sejarah baru? All England 2025 akan digelar pada 11 hingga 16 Maret di Birmingham, Inggris. Sebagai turnamen yang memiliki sejarah panjang, All England selalu menjadi ajang yang ditargetkan oleh para pemain bulu tangkis dunia, termasuk Indonesia. Nggak heran kalau PBSI sudah melakukan berbagai persiapan matang untuk memastikan para atlet tampil maksimal. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian PBSI adalah tes fisik. Eng Hian, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, menyatakan bahwa sebagian besar atlet yang akan bertanding sudah memenuhi parameter yang ditentukan. Namun, bagi yang belum mencapai standar tersebut, akan ada program khusus yang dirancang oleh pelatih fisik dan tim pendukung, agar mereka bisa mencapai kondisi terbaik saat bertanding di All England 2025. Yang menarik, Eng Hian tidak hanya fokus pada Jonathan Christie dan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto untuk mempertahankan gelar mereka di All England edisi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh elite players Indonesia diharapkan bisa menunjukkan performa terbaik mereka. Di sektor tunggal putri, perhatian juga tertuju pada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Harapan besar dipasang agar Putri KW bisa mencapai prestasi optimal di turnamen ini. Persiapan Gregoria sendiri juga menjadi sorotan. Eng Hian memastikan bahwa segala persiapan berjalan sesuai rencana dan tetap berada di jalur yang sudah ditetapkan oleh tim pelatih. Ini menjadi sinyal positif bahwa Grego akan tampil dengan kondisi terbaiknya di All England nanti. Membahas All England, tentunya kita tidak bisa melupakan edisi tahun lalu yang begitu fenomenal. Siapa yang masih ingat dengan duel sengit di sektor tunggal putra? All Indonesian Final tersaji antara Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Pertandingan ini benar-benar menyuguhkan aksi kelas dunia. Jojo akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Ginting dalam 2 game langsung, dengan skor 21-15 dan 21-14. Di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga sukses mengibarkan merah putih di podium tertinggi. Mereka menghadapi pasangan Malaysia Erencia dan Sohworik di final dan menang dengan skor 21-16, 21-16. Sebuah pencapaian luar biasa yang pastinya ingin mereka ulangi di edisi tahun ini. Namun, di sektor tunggal putri, perjalanan Gregoria Mariska Tunjung harus terhenti di babak perempat final setelah pertarungan sengit melawan Akane Yamaguchi. Duel ini berjalan ketat hingga 3 game dengan skor 10-21, 22-20, dan 18-21. Meski belum berhasil melaju lebih jauh, perjuangan Grego tetap patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk tampil lebih baik tahun ini. Tidak hanya dari segi teknis dan fisik, mental bertanding juga menjadi faktor kunci dalam turnamen sebesar All England. Para atlet harus siap menghadapi tekanan, baik dari lawan-lawan tangguh maupun dari ekspektasi tinggi publik. Fokus dan ketahanan mental akan sangat berpengaruh pada performa mereka di lapangan. Di sisi lain, lawan-lawan dari negara lain tentu juga melakukan persiapan serius. Pemain-pemain dari Cina, Jepang, Korea, hingga Denmark tidak akan tinggal diam dan pasti datang dengan strategi terbaik mereka. Ini akan menjadi ujian berat bagi para wakil Indonesia untuk bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi mereka di All England 2025. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, tentu harapan besar disematkan pada para atlet Indonesia untuk kembali mencatatkan sejarah di All England 2025. Apakah Jonathan Christie bisa mempertahankan gelarnya? Mampukah Fajar dan Rian kembali mendominasi sektor ganda putra? Dan akankah Gregoria atau Putri KW menciptakan kejutan di tunggal putri? Satu hal yang pasti, para atlet Indonesia akan berjuang habis-habisan demi meraih prestasi tertinggi. Jadi, jangan sampai ketinggalan update seputar All England 2025 hanya di catatan badminton. Pastikan kalian like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan informasi terbaru seputar bulu tangkis dunia. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga. Siapa sangka, di balik persiapan All England 2025, PBSI sampai memberikan program fisik khusus buat Jojo dan Fajar Krian. Apakah ini pertanda persaingan semakin gila? Halo, Sobat Catatan Badminton. Kabar terbaru dari dunia tepok bulu kali ini datang, dari persiapan menuju turnamen paling prestisius, All England 2025. PBSI lagi-lagi bikin gebrakan dengan program fisik khusus buat para andalan kita, terutama Jonathan Christie dan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Kira-kira, apa sih yang bikin mereka dapat sorotan khusus? Langsung aja kita kupas tuntas di video ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update seputar dunia bulu tangkis. Sobat bulu tangkis, All England bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah ajang bulu tangkis tertua di dunia, dengan sejarah panjang sejak 126 tahun lalu. Digelar pertama kali pada tahun 1899, turnamen ini cuma pernah terhenti 2 kali, yaitu saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi, bisa dibilang, siapapun yang berhasil juara di sini bakal tercatat dalam sejarah. Nah, Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto punya beban yang gak main-main tahun ini. Tahun lalu, mereka sukses menaklukkan All England. Bahkan, Fajar Grian udah 2 tahun berturut-turut menggondol gelar juara. Jojo juga gak kalah garang dengan menjuarai turnamen ini lewat All Indonesian Final melawan Anthony Ginting. Kebayang dong, betapa istimewanya momen itu? PBSI tentu nggak mau pasukannya datang ke All England 2025 dengan persiapan seadanya. Makanya, mereka memberikan program fisik khusus buat Jojo dan Fajar Grian. Latihan fisik ini bertujuan buat memastikan mereka bisa tampil dalam kondisi terbaik. Mengingat persaingan di level Super 1000 ini bakal super ketat. Selain itu, PBSI juga berharap semua pemain elit bisa tampil maksimal. Di sektor putri, ada harapan besar kepada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani buat unjuk gigi. Balik ke sejarah All England, Indonesia punya catatan gemilang di turnamen ini. Siapa yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di sana? Jawabannya adalah Tan Jo Hock pada tahun 1959 di sektor tunggal putra. Setelah itu, legenda demi legenda terus lahir. Tapi kalau ngomongin Raja All England dari Indonesia, nggak ada yang bisa menandingi Rudy Hartono. 8 kali juara, 7 di antaranya diraih secara beruntun dari tahun 1968 sampai 1974. Lalu 1 gelar tambahan di tahun 1976. Ini rekor yang sampai sekarang masih sulit disaingi. Bukan cuma tunggal putra, sektor ganda putra juga punya sejarah emas. Pasangan Chun Chun Johan Wahjudi sukses merebut 6 gelar juara dari tahun 1974 sampai 1980. Catatan ini membuktikan kalau Indonesia punya DNA juara di All England. Tapi zaman sekarang, persaingan semakin ketat. Negara-negara lain juga nggak mau kalah, terutama dari Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan, plus kekuatan Eropa yang semakin berkembang. Makanya, PBSI nggak mau main-main dalam menyiapkan atletnya. Program fisik yang diberikan buat Jojo dan Fajar Grian pastinya jadi strategi penting supaya mereka bisa mempertahankan gelar dan membawa pulang trofi lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah Jonathan Christie bisa kembali menorehkan sejarah dengan mempertahankan gelar tunggal putra? Dan mampukah Fajar Grian mencatatkan hat-trick juara All England? Kalau sampai terjadi, ini bakal jadi momen yang luar biasa buat bulu tangkis Indonesia. Nah, sobat catatan badminton, gimana menurut kalian? Apakah Jojo dan Fajar Grian bisa mengulang kesuksesan mereka tahun lalu? Atau bakal ada kejutan lain di All England 2025? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus atlet Indonesia dengan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.